Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Larasati. Saya adalah peserta bimbingan teknis guru informatika SMA SMK tahun 2024. Di sini saya akan memaparkan modul 2, refleksi modul 2, yaitu tentang penguatan kompetensi elemen informatika berpikir komputasional. Baik, yang pertama adalah tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 2. Terdapat 4 poin. Kita lanjut. Nah, poin yang pertama adalah apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh. Ada 4 poin. Yang pertama adalah kartu Algo, yang kedua adalah SAP, yang ketiga SSAP 1, dan yang keempat SSAP 2. Lalu bagaimana emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan pada modul 2? Saya merasa tertarik karena apa? Karena ternyata materinya sangat luas, pokok bahasannya juga sangat menarik ya, begitu kompleks gitu. Seperti itu. Lalu, hal apa saja yang sudah diberi yang baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran? Hingga saat ini yang saya rasakan adalah hal yang sudah baik adalah sistem plug dan unplug dari pembelajaran berpikir komputasional di sekolah kami sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Contoh misalnya sistem plug itu biasanya diimplementasikan pada saat mereka harus membuat program, misalnya begitu ya. Unplug biasanya mereka lakukan pada saat membuat algoritma, seperti itu. Lalu apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait proses belajar atau pembelajaran? Mungkin yang perlu diperbaiki adalah lebih memperkaya sumber belajar yang lebih detail dan akurat, karena selama ini anak-anak juga sumber belajarnya selain dari buku hanya dari internet yang belum tentu juga akurat. Gitu. Lalu yang kedua itu adalah analisis implementasi modul 2 dalam konteks guru informatika. Terdapat 4 poin juga. Yang pertama adalah apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh menurut saya. Pertanyaan kritisnya itu contohnya adalah bagaimana cara mengimplementasikannya, bagaimana penggunaannya, begitu. Dengan adanya pertanyaan bagaimana, maka pembelajaran itu akan semakin semakin mengasyikkan, dan anak-anak serta saya tuh bisa berdiskusi jauh dan menggali materi yang lebih jauh lagi. Lalu apa wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari? Beberapa cara baru dalam penyampaian berpikir komputasional ya. Jadi penyampaian materi berpikir komputasional itu tidak melulu menjelaskan, mengimplementasikan di komputer, tapi ternyata bisa menggunakan kartu algoritma dan lain sebagainya gitu. Lalu apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Ya tantangannya masih sama. Ternyata konsep materinya itu jauh lebih kompleks dan lebih detail, sehingga solusinya terhadap tantangan ini adalah mau tidak mau saya juga harus mencari atau mengupgrade skill dari beberapa pelatihan yang terkait dengan pembelajaran informatika. Begitu. Lalu yang terakhir, keterhubungan topik yang dipelajari dengan 4 poin di bawahnya. Yang pertama adalah keterhubungan terhadap pengalaman di masa lalu. Jadi ternyata setelah saya membaca modul 2, keterkaitan terhadap pengalaman di masa lalu adalah ternyata materi yang akan disajikan ke siswa itu mirip-mirip dengan materi yang sudah kita pelajari di masa perkuliahan dulu. Kalau saya dulu kuliahnya di teknik informatika itu mirip-mirip sekali gitu. Lalu penerapan di masa mendatang mungkin lebih menyajikan konsep berpikir komputasionalnya tuh lebih detail, tidak hanya setengah-setengah, karena memang pengalaman pembelajaran selama kurmut ini saya menyampaikannya memang baru permukaannya saja gitu, belum detail. Lalu konsep atau praktik baik yang dilakukan, saya mencoba untuk mengajak anak-anak untuk mencari atau mengetahui dan menganalisis data sekolah terkait dengan materi analisis data ya, unplug,
secara unplug dan plug. Secara unplug-nya adalah dengan mencari langsung data-data yang ada di sekolah. Secara plug-nya adalah menyajikan data-data yang mereka dapat ke dalam komputer, menggunakan komputer. Lalu, konsep atau praktik baik yang dilakukan terkait pelajaran dan kegiatan lain di sekolah, yaitu saya mencoba untuk mengajak siswa mencari salah satu masalah yang kira-kira dapat diselesaikan menggunakan algoritma pemrograman. Begitu kira-kira, misalnya ada pelajaran kimia, misalnya ada rumus mencari senyawa kimia atau apa gitu yang membutuhkan rumus. Nah, bagaimana cara anak-anak itu menyelesaikan menggunakan program, misalnya begitu. Lebih simpelnya begitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.